Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu Zina. Zina itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu jangankan perbuatan zinanya, mendekatinya pun dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Artinya esek-eseknya pun, warming up-nya pun sudah diharamkan oleh Allah. Pacaran, pegangan, berpandangan sambil ser. Itu udah pembukaan, permulaan daripada perbuatan zina. Karena yang namanya zina orang nggak langsung zina, enggak kan, ada awalnya. Kenalan dulu, senyum, ngobrol, makan bersama, kemudian janjian deh, dipegang deh, ser. Nah, setan datang. Betapa Allah membenci orang yang melakukan perbuatan zina. Karena kalau ada orang melakukan perbuatan zina, akibatnya begitu luas. Keluarga jadi malu. Dirinya mungkin jadi terpuruk. Yang tadinya ceria jadi minder dan sebagainya. Apalagi kalau sampai melahirkan anak. Anaknya jadi tidak punya bapak. Semua keluarga jadi merasa malu dengan tetangga yang lain. Masya Allah. Makanya orang yang berbuat zina, Allah berfirman dalam Al-Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk dengan 100 kali cambukan. Dalam ilmu fikih dikatakan, kalau ada zina itu terbagi dua. Zina muhson, zina ghair muhson. Zina muhson yaitu orang yang berzina sudah menikah. Zina ghair muhson yaitu orang yang berzina yang belum menikah. Zina muhson, kalau orang sudah pernah menikah, kemudian dia melakukan perbuatan zina, hukumannya kata Allah dalam Al-Quran dipendam sampai pinggang, dikubur. Semua orang yang lewat wajib nimpuk dia dengan batu yang tidak tajam. Sampai dia mati baru dosa zinanya terampuni oleh Allah. Sementara orang yang zina, ghair muhson, orang yang belum pernah menikah, mereka melakukan perbuatan zina, hukumannya diikat dalam sebuah pohon, dicambuk 100 kali cambukan yang sangat kuat, dibuang keluar negeri 1 tahun, baru dosanya terampuni. Kenapa pemirsa? Orang yang zina muhson dengan yang zina ghair muhson lebih ringan yang ghair muhson? Para ahli mengatakan orang yang zina muhson mereka sudah merasakan lezat nikmatnya hubungan suami istri, kok mereka masih nyolong-nyolong. Hukumannya lebih berat. Sementara yang belum pernah menikah memang mereka belum merasakan. Jadi penasaran, jadi lebih ringan. Tapi seandainya ada orang yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan zina, maka orang yang menuduh tadi wajib mendatangkan 4 orang saksi yang baligh, yang berakal dan adil. Kalau orang yang menyangkakan orang lain berbuat zina tidak bisa mendatangkan saksi, berbalik jadi dia yang didera. Deraannya 80 kali. Kalau budak belian separuhnya 40 kali. Makanya hati-hati, jangan mendekati zina, jangan sembarangan menuduh orang lain berbuat zina. Karena kalau tidak bisa membuktikan dengan saksi 4 orang, berbalik bumerang kepada kita. Iya. Oke pemirsa, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya Bu, boleh angkat tangannya mana ya. Silakan mic-nya tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya dong Mama Dede. Ya, namanya Nama siapa? saya Ya. Nini dari Ini. pengajian Al Hidayah Komplek Arko Sawangan. Ya. Saya mau tanya Mama, seandainya kita sudah berbuat zina setelah kita menikah, apakah kita masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Justru Allah berfirman dipendam sepinggang, ditimpuk sampai mati. Kalau sudah mati baru dosanya terhapus. Itu namanya zina muhson. Ya. Jadi kalau belum mati belum habis. Belum habis dosanya.
Ya, Oh, Sampai mati baru habis dosanya. Masalahnya negara kita bukan negara Islam. ya. Begitu Al-Quran berbicara, saya nggak ngambil untung kok. Gak diambil untung Bu. Ya. Jadi sampai sekarang juga seandainya masih dosa kita ya, Mama. Ya Allah, Rabbi ya Karim Bu, yang namanya Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi segenap alam. Sampai kapanpun hukum Al-Quran tetap berlaku. Nggak ada tawar-menawar. Mungkin begini mah, orang sebelum menikah dia berzina, kemudian akhirnya menikah. Nah apakah hubungan suami istri selama menikah ini disebut berzina juga mah? Tidak, kan udah nikah. Oh gitu, jadi Yang dosanya dosa hanya dulu. itu yang dulu. sebelum nikah. Oke, ya. Itu goer muson. Kalau belum dirajam satu setengah zaman tetap dosa walaupun sudah menikah. Ya. Anda jangan mengira pemirsa, orang yang berzina dengan menikah dosanya diampuni. Tidak sama sekali. Yang aneh di kita, mereka udah hamil. Dinikahin nyengir, nggak tahu malu. Padahal mah tetap aja dia dosa besar. Iya, begitu Itu ya. masalah kenapa nggak ngerti agama. Iya, begitu Ibu. Terima kasih Mama Dede. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya mah, kalau udah dicambuk atau dirajam gitu mah, itu yang terhapus baru dosa zina. Nah, iyalah. Belum dosa-dosa yang lain. Dosa yang lain mah beda lagi. Lah. Iya. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Iya, begitu. Baik pemirsa, sekarang saya akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim melalui berbagai macam alamat. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Twitter di Hati ke Hati Antv. Bisa juga melalui email di hatikehati@an.tv dan bisa juga melalui Facebook fanpage di Hati ke Hati bersama Mamah Dede. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang masuk melalui Facebook fanpage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Erna Kurniati. Mas saya mau nanya, gini mah. Ada saudara yang mau nikah, nikahnya dikarenakan hamil duluan. Terus calon pengantin prianya itu nggak dapat restu dari ibunya. Yang saya tanyakan apa hukumnya bagi yang menghadiri pernikahan yang seperti ini? Apakah saya ikut berdosa? Kalau yang menghadirinya tidak berdosa. Ya. Karena waktu mereka zina berdua, apa yang menghadiri mengizinkan zina? Enggak. Enggak kan? Ya. Yang dosa yang berdua doang. Yang menghadiri mah tidak berdosa. Nah kalau ini ada juga nih beberapa kasus mah. Sudah hamil duluan, terus orang tuanya nggak mau menikahkan anaknya. Ya nggak masalah. Nggak ada aturan dalam Islam. Yang habis berbuat zina harus dinikahin. Dinikahin nggak dinikahin tetap aja dosa zina mah nggak hilang. Nggak ada urusan. Jadi nggak ada kewajiban yang harus. Ya nggak ada, ngapain mau tuh perempuan. Diadonin. Diadonin. Iya. Kayak kue bawang diadonin dia. Oke baik. Sekarang ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya silakan dari sebelah sini. Iya silakan Bu. Bajunya kayak apa ya dia? Kayak taplak meja. Iya. Ya ini guntingan taplak meja nih dari Karang Taruna ya. Ya silakan. Cakep tapi warnanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yanti Ya. dari Majelis Taklim An-Nur, Beji, Depok. Ya. Mau bertanya mah, Iya. hukum jinah itu kan kalau di Arab dipakai ya mah. Ya. Kalau misalnya ada orang berzina kan dihukum, dikasih hukuman. Kalau seandainya di lingkungan kita ada yang berzina, sebaiknya diapakan Mama? Mohon dijelaskan. Karena Ya. selama ini kan sudah banyak yang seperti itu di lingkungan. Mohon diterangkan Mama. Ya. Iya. Negara kita Yanti bukan negara Islam. Sehingga Al-Quran tidak diterapkan dalam hukum di negara kita. Kalau di negara kita hukum Islam diberlakukan, koruptor itu udah pada buntung tangannya, kakinya. Ya kan deh? Banyak lagi yang buntung. Asyariko wasyariko tupak ta'u aidihuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong kedua tangan mereka. Kalau negara kita negara Islam dipotong, potong perutul. Cuma negara kita masanya bukan negara Islam. Sehingga balik yang koruptor, yang narkoba, Anda lihat di Jeddah mah ada masjid Kisos kan, langsung dipenggal. Negara kita bukan negara Islam, negara hukum Indonesia, pakai hukum di negara kita. Jadi kalau ada orang berbuat zina, dia ya di kita mah nggak usah jauh, yang merkosa aja dilepasin, gitu kan? Karena bukan negara Islam. Sekarang bagaimana? Silakan taubat kepada Allah, tapi yang jelas kata Al-Quran tidak menghapus dosa zina Anda. Minimal berkuranglah. Iya. Tapi sekali lagi hati-hati menuduh orang berzina ya, Mah. Hati-hati kan Ya. berbalik bumerang. Iya, harus ada 4 orang. Orang bersaksi. Iya.
4 saksi yang melihat kejadian itu. Betul. Berarti susah juga ya Mama menuduh orang itu. Makanya jangan sembarangan. Iya. Tapi mah gini mah ya, karena tidak diapa-apakan, tidak dikasih hukuman, jadi banyak yang mencontoh mah. Iya. Bukan mencontoh karena umat Islam di negara kita banyak yang tidak mengkaji Al-Quran. Itu masalahnya. Iya. Makanya yuk diri kita, anak kita ajak mengkaji Al-Quran biar benar. Quran itu acuan kita. Iya. Itu masalahnya. Di kampung-kampung juga banyak, Ma. Ada yang digerebek gitu sama warga berzina, terus diarak keliling kampung. Harusnya begitu. Ah, Biar dia malu yang lain mencontoh. hmm. Harusnya itu begitu. Iya, begitu ya, Ibu Baik, terima Yanti. kasih, Mama. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.